Ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya menjadi hikmatku. Oke, karena kami dari Kamboja, saya mau katakan Cumripsus. Balasnya apa balasnya? Cumripsus. Cumripsu itu artinya itu hanya kata pembuka. Salam. Jadi Cumripsu, sesudah itu halo. Oh, halo. Sudah, terus saya Ulangi, Bu. Kirain assalamualaikum. ya nggak usah bilang. Enggak usah. Iya, nanti kata yang ketiga. Cumripsu, sesudai, sesubai teh. Itu apa kabar gitu. Oh, pandang. Untuk perempuan ya? No, Jangan semua Iya. Kalau baik tinggal dijawab sebaik Bye. oke itu aja ya. Sebar, jangan lupa ya sebar. Jangan lupa. Iya, terima kasih Bapak Ibu, kami percaya semua Bapak Ibu Pul Sriwijaya selalu mendoakan kami. Amin. Terima kasih, dan itu sangat terasa doa-doa yang dinaikkan oleh Bapak Ibu kepada kami. Sekalipun kami tidak berada di Indonesia, tapi banyak teman-teman yang sudah pernah bersama-sama dengan kami itu selalu berkomunikasi dan selalu menanyakan kabar kami, termasuk teman-teman saya di Demak Bangsa. Sampai hari ini mereka masih terus berkomunikasi. Salah satunya adalah almarhum Hidayah. Sampai dia di rumah sakit itu dia masih telepon saya, berdoa dengan saya. Ya, 1 minggu kemudian pergi dia. Jadi kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dan juga doa yang dinaikkan oleh Bapak Ibu bagi kami. 2 tahun 2 bulan Bu, kata Bapak nggak terasa, kalau saya sangat terasa. Beda ya. Iya, kalau dijalani baru terasa, tapi ketika menjalani itu bagi saya itu apa namanya, pergumulan itu bukan hanya pergumulan dengan pelayanan di sana, tetapi juga berpisah dengan anak-anak ya. Kalau mereka kuliah kan kami masih bisa bertemu dengan mereka beberapa bulan kunjungi, tetapi ini kalau bisa ketika mereka menangis tengah malam itu saya terbang pakai sayap gitu. Tapi itulah pertolongan Tuhan bagi mereka. Ada waktunya kami bisa sharing dengan mereka. Mereka bisa apa namanya? Dua-duanya sih. Kadang-kadang mereka bilang kami pengen nangis, aku nangis saja. Mami tunggu kalian nangis sampai selesai gitu. Itu dari anak-anak, tetapi dari pergumulan kami di pelayanan juga tidak gampang Pak Ibu. Tapi Sihanoukville memang kota yang sangat indah. Sangat indah karena satu-satunya kota pelabuhan di Kamboja adalah Sihanoukville. Pada waktu perang apa sih namanya, Thailand dengan Kamboja di perbatasan, KBRI sudah merencanakan bahwa Sihanoukville adalah daerah apa itu namanya, evakuasi. Karena kami Yang benar Sihanoukville. karena Sihanoukville punya daerah pelabuhan, kota pelabuhan, dan juga punya bandara.
Tapi Bapak Ibu, di Kamboja itu orang Indonesia sangat banyak. Yang terdaftar di KBRI aja berapa? 80.000. Yang tidak terdaftar itu juga banyak. Termasuk lagi yang biasanya. scam ya. Iya. SDM-nya itu masih Investasi kita Cina ya. Indonesia berapa puluh tahun yang lalu. Iya, masih ketinggalan. Jadi untuk pendidikan juga memang masih kurang. Lalu kemudian tentang kebersihan apalagi masih kurang. Sementara itu infrastrukturnya luar ya. Jalan trotoar mereka aja, jalan kita di seberang ini itu terlalu kecil untuk trotoar mereka. 3 mobil bisa jadi 3 mobil. trotoar. Iya, itu dibuat oleh Cina. Jalannya lebih luas lagi. Mungkin diprediksi ke depan. Nanti kan itu iya pembangunan yang ada di sana itu dibangun oleh Cina. Sewaktu-waktu Cina masuk, mereka sudah punya ini kan infrastruktur ya. Jadi memang tidak seimbang dengan sumber daya orang lokal di sana. Termasuk ketika kami di sana, satu yang kami doakan adalah Tuhan, sekalipun kami punya tidur yang tidak yang berantakan. Bapak Ibu tadi saya bilang berulang-ulang ke Bapak, Pak, ingat ini di Cikarang. Kita ibadah itu jam 7 berulang-ulang. Karena kami di Shannoville ibadahnya itu setengah 10 malam baru datang anak-anak. Pulang kerja. Iya. Ya, saya bangun jam 12 siang. Maksudnya kehidupannya memang 24 jam. 24 jam. jadi maksudnya mereka kalau di siang kan jam masih Termasuk tergantung shift. Jadi 24 jam. Ya industri apa aja. tetap Investasi Cina. kita udah bangun ya. Jadi tadi saya sampaikan Bangun jam 12 siang. oh ibadah. Jadi makanya tadi akhirnya saya bilang ini masih siang untuk kami. Makan aja jam 12 malam. Jam 12 malam baru kami keluyuran. Tapi tetap banyak yang jualan 24 jam. Bapak mau cari panci, mau cari rice cooker, Jam 2 subuh. jam 2 susu ada. Jam 1 Gimana? Kayak di India, Karena kehidupan Nggak tahu kalau dagang India itu Kalau India kok malam. kan di sini Jadi saya tengah malam mau baru ambil jualan. ATM katanya jam Iya, 8 sudah. emang jualan. Emang Itu kan jam 8 sudah. Oh, karena sip-sip. Kalau di sana itu orang bilang rawan, bagi kami nggak rawan karena kami tidak pernah diganggu. Dia langsung belanja udah. Kami itu biasanya jam Pedagang 12 lokal malam, semua. jam 1 malam kalau saya lagi nggak ada tidur, saya bilang Pak jalan kita jalan di jalan raya. Mereka yang tidak pernah kami dengar sepanjang kami pelayanan di Indonesia itu, rupanya anak-anak di sana itu mereka lebih terbuka tentang pergumulan mereka. Semua mereka bukakan kepada mereka. Mereka sendiri yang lapor, Bu, saya beberapa waktu yang lalu saya booking hotel, booking penginapan, bukan untuk tidur sendiri, tidur berdua, ganti-gantian. Mereka mau ngomong. Kemudian di sana adalah wanita-wanita muda yang sudah pisah dengan suaminya, dan dia harus membiayai hidup anak-anaknya, bukan satu, bukan dua. Jadi dia datang hanya untuk melahirkan, tinggal anak, langsung balik. Iya kerja. Jadi kadang-kadang bukannya kami melegalkan atau menyetujui pekerjaan mereka dijudol. Kami tidak, kalau scam mereka tidak akan bilang kalau mereka di scam. Mereka tidak akan bilang kalau dijudol, mereka bilang. Iya. Tapi kami bilang kami tidak menyetujui ya. Tapi kami memperhatikan kamu sebagai jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi disitulah mereka membukakan diri mereka seperti apa. Bahkan ada satu keluarga dari kecil diperkosa sama ayah tirinya, lalu kemudian diperkosa berulang-ulang, dipaksa nikah oleh ayah tirinya,
karena ayah tirinya punya utang, lalu kemudian KDRT, lalu akhirnya narkoba sakau, akhirnya dia lari ke Kamboja dengan 2 anak. Itu baru satu kan yang semua Indonesia. Iya. Dan di sana ada di GIK. Jadi itu baru satu dari sekian banyak pergaulan anak-anak muda dan juga Berarti alasannya dia ke Kamboja itu tadi karena pelarian ke beberapa orang yang lari karena pelarian. Yang dari ekonomi Iya. salah satu. Ekonomi, kemudian KDRT, perpisahan di sini dia perceraian di sini dia tidak tahu mau bikin apa, akhirnya ada tawaran untuk dia kerja di sana, ya kesempatan itu diambil. Ya kami selalu katakan kalian sudah punya keluarga, jangan jauh dari Tuhan. Kamilah orang tua kalian. Jadi yang sudah merasa bahwa mereka dekat dengan kami, ya selalu curhat apapun, lagi apa namanya, lagi apa sih namanya, sensi, lagi apapun. Kadang-kadang itu anak-anak muda kalau lagi tersinggung, lagi sensi dengan teman, jauh dari gereja, kami suruh balik lagi. Nanti kalau lagi semangat nyowo, semangat berapi-api. Jadi kadang-kadang saya bilang kita ini kayak lagi main apa itu namanya? Roller coaster. Iya, roller coaster. Kadang-kadang emosi kita terpancing untuk marah, tapi Tuhan mengingatkan untuk kita bukan menjadi penghakim dan menjadi hakim bagi mereka, tetapi paling tidak merangkul mereka. Dan puji Tuhan sampai hari ini mereka bisa ada di dalam komunitas gereja, sehingga mereka bisa terlindung. Banyak ada lagi yang suami tinggalkan istri dan keluarga hanya untuk kerja, tapi sampai di sana dapat cewek cantik, mamar dan sebagainya. Ketika kami tanya istrinya, baik-baik saja, tapi lagi dalam taraf mau pisah. Loh kok bisa pisah? Itu lagi ceritanya, itu lagi. Jadi sebenarnya banyak persoalan yang mereka hadapi. Kemudian di sana itu daerah pergaulan bebas banget. Di mana-mana menjamu penginapan murah. Dan Bapak Ibu di kamar, di toilet pun ada kondom di situ. Tinggal kasih uang tarik kondom. Iya. Jadi bebas banget. itu kalau mengabarkan Injil itu nggak ada pernah dapat intimidasi dan Enggak, Bu. Negara di sana itu bebas Bebas terbuka. udah kayak barat dari gitu ya. yang lokal dari Enggak, Bu, bebas. Itu negara itu orang-orang lokal itu masih welcome selama kita tidak mengganggu mereka. Kalau di sini karena jam 12 malam sudah tenang. Di sana anak-anak pulang jam 12 malam. Kami ibadah jam 1 pulang, mereka teriak-teriak di depan pastori, biasa aja. Ada di depan situ ada tentara, di depan pastori kami itu ada tentara, polisi. Iya, masing-masing. Asal tidak mengganggu mereka, ya maksudnya mengganggu etnis atau mengganggu pribadi mereka. Mereka welcome aja gitu. Dan kami kita saling menghargai. Iya. Tapi untuk pemberitaan Injil, kalau kami mengatakan sih di Kamboja itu sangat luas dan sangat masih terbuka banget. Lebih 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih 2 bulan pelayanan boleh dikerjakan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami mampu, tapi itu hanya karena anugerah. Karena dari segi umur, dari segi waktu rasanya kurang mudah untuk situasi ini, tetapi karena Tuhan semuanya bisa dilakukan. Jadi bukan karena kami mampu. Dan puji Tuhan juga untuk semua kebaikan Tuhan, dukungan doa dari Bapak Ibu, teman-teman khususnya di Kul Sriwijaya ini, kami sungguh merasakan betapa kekuatan doa itu menjadi pendorong bagi kami di dalam melayani Tuhan, supaya dalam pelayanan motivasi kami tetap dimurnikan dan tidak berubah. Karena kalau tidak karena dukungan doa,
akan menjadi mudah juga meninggalkan pelayanan. Tapi karena ada teman-teman yang berdoa dan kami ingat menanyakan kabar, bahkan juga memberikan perhatian bagi anak-anak kami, itu juga menjadi kekuatan bagi kita di dalam persekutuan kita dan juga selama kami melayani di sana. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita malam ini merenungkan firman Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Dalam ayat 12 ini ada firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus dengan perkataan, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita sebagai murid-murid Kristus sangat merindukan kebenaran firman Tuhan ini dapat terjadi dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, ataupun gereja, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak terjadi? Apakah mungkin terjadi pekerjaan yang lebih besar dapat kita lakukan dari yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Ya? Ya. Kalau mungkin, apakah kita ikut di dalamnya mengerjakannya? Harusnya kita ikut di dalam, karena kita bukan hanya penonton. Bahkan di sini Tuhan Yesus katakan, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku." Dasar kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan adalah percaya pada Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam ayat yang ke-6 dalam Yohanes pasal 14 itu, Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dasar kita adalah Yesus. Kalau secara pengalaman, kehidupan gereja atau pribadi, rasanya tidak mungkin kita bisa lakukan ini. Tapi mari kita letakkan bersama-sama bahwa kita semua percaya kepada Yesus yang mengerjakan pekerjaan keselamatan bagi dunia ini. Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan dunia ini selain Yesus. Sangat menyedihkan, ada banyak orang Kristen cukup giat berdoa, tapi tidak ikut ambil bagian di dalam pemerintahan ini. Maka kita menjadi orang Kristen yang senang dengan kehidupan gereja kita sendiri. Padahal Tuhan Yesus katakan, kamu dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar. Tapi kita nggak mau yang besar. Yang penting saya aman, saya sudah nyaman, saya sudah beribadah, saya sudah jadi Kristen dari lahir. Cukup. Tapi firman Tuhan ini jelas katakan kepada kita, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Menyelamatkan orang berdosa, menyelamatkan saudara dan saya. Maka kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan menjadi penyelamatnya, tapi kita dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita dapat melakukan. Ada banyak di sekitar kita orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tetangga kita, saudara kita, keluarga kita. Teman-teman, Bapak Ibu kalau lihat, oh, selamat datang kakak. Kalau kita ikuti sekarang perkembangan berita dan juga pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus merasa bahwa
Roh Kudus itu bekerja tidak pernah berhenti. Bahkan pekerjaan Roh Kudus dahsyat dan luar biasa. Kalau kita dengar berita di Irak, di Iran ada perang, tapi sesungguhnya itu hanya terekspos yang perangnya. Yang diekspos di negara kita ini hanya perangnya. Sesungguhnya yang terjadi di negara-negara itu, mereka sedang cari siapa itu Sirotol Mustaqim, siapa jalan keselamatan. Mereka cari, nggak ketemu, karena kurang lebih 47 tahun negara itu tidak menemukan juru selamat. Maka terjadilah pemberontakan dari rakyat. Bahkan ribuan, kalau mau dikatakan jutaan sekarang mereka cari Tuhan Yesus. Mereka percaya Tuhan Yesus. Bisa dicek di sosial media. Mereka minta dibaptis, mereka minta supaya mereka menjadi pengikut Kristus. Itu terjadi. Jadi ini menjadi bukti bagi kita bahwa sebagai pengikut Kristus kita dapat melakukan pekerjaan bahkan yang lebih besar daripada yang dilakukan Yesus. Yesus pada waktu hadir di dunia dalam inkarnasinya, dia melakukan kepada 12 muridnya. Sesudah Yesus naik ke surga, murid-muridnya tersebar mengalami penganiayaan, kemudian Injil makin tersebar, makin banyak orang yang percaya. Dan murid-murid itu dipakai Tuhan luar biasa karena mereka setia, bahkan sedia menghadapi penganiayaan. Dan murid-murid melakukan lebih besar daripada Yesus. Karena Yesus melakukan hanya kepada 12 murid. Tapi dari 12 murid itu terjadi pelipat gandaan karena Injil diberitakan. Dan sampailah Injil itu kepada kita sekarang. Jadi sangat mungkin bagi kita untuk melakukan apa yang dilakukan Yesus itu supaya orang diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi ayat firman Tuhan ini bukan janji Tuhan tentang bisnis, bukan janji Tuhan tentang materi, bukan janji Tuhan tentang harta, tidak. Tapi ini janji Tuhan, penyertaan Tuhan bagi murid-murid yang setia memberitakan Injil Kristus. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah dasar kebenaran bagi kita sebagai murid Kristus. Supaya kita jangan berdiam diri. Mari kita bergerak. Dalam Matius 28, 19-20, Tuhan Yesus katakan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid-murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Belum berhenti ayatnya. Satu lagi, ajarlah mereka sampai melakukan. Itu tugas mengajar itu bukan hanya tugasnya gembala, bukan hanya tugasnya penginjil, semua kita. Karena kita sebagai keluarga, dari dalam keluarga kita masing-masing, kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menetapkan hati kita untuk setia kepada Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar ini. Jangan hanya minta yang kecil-kecil dari Tuhan, minta yang besar. Kalau Bapak Ibu di bisnis saja disuruh mimpinya besar kan? Di bisnis gitu kan? Kenapa untuk Tuhan Yesus kita mimpinya kecil-kecil? Dapat susah. Ya? Saya bilang sama ibu waktu kami masuk ke Kamboja itu, saya bilang, Tuhan, buat pelayanan kami ini untuk kemuliaan Tuhan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan di sini. Kalau kami datang hanya untuk pengembalaan atau pelayanan seremonial, untuk apa? Orang lain juga bisa lakukan. Dan luar biasa, bersama dengan teman-teman pengurus, mereka juga semangat, ya. Teman-teman juga yang pemuda-pemuda, mereka semangat. Bahkan mereka mengajak teman-teman mereka untuk beribadah. Bahkan ada juga yang bertanya kepada mereka bagaimana mau dibaptis. Kami sangat baik. Tapi kami
katakan kepada mereka, kalau mau ikut baptis, tidak hanya langsung baptis, saya bilang. Karena di gereja kita ini ada aturan, ada katekisasi. Jadi kami harus ajak mereka belajar 13 kali katekisasi pelajarannya. Dan katekisasinya bukan seperti di gereja kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia ada kelasnya, ya kan? Nanti diumumkan bulan Juni tanggal sekian kita mulai kelas katekisasi, terkumpul bisa 10-20 orang. Itu kalau di sini kan. Kalau kami tidak bisa, satu orang kami layani privat. Itu pun tergantung shift mereka, jamnya mereka. Ada yang bisa datangnya pagi jam 8, jam 10, ya. Tapi ada yang pulang shiftnya, pulang kantor, ada yang jam 8, jam 9 malam, jam 11 malam. Bahkan pernah setengah 12 sampai jam 1 saya masih katekisasi. Itu privat les, bukan buka kelas juga. Ya, satu-satu. Makanya kita layani sampai mereka terima Tuhan Yesus secara pribadi, lalu kemudian diajak untuk belajar firman Tuhan. Dan ternyata Tuhan luar biasa. Tuhan sendiri yang mengantar mereka. Ada yang datang, seperti tadi disebutkan Ibu, datang sendiri. Tapi ada juga yang diajak temannya. Dan ternyata pekerjaan ini terlalu besar, tidak bisa dikerjakan seorang diri. Bahkan oleh gembala sekalipun tidak bisa. Kami harus bekerja sama dengan teman-teman, pengurus, juga dengan teman-teman, dengan semua orang-orang percaya. Ya, kita harus kerjasama di sana. Karena apa? Yang Yesus lakukan waktu Yesus ada di bumi, itu ada 3 yang dikerjakan Yesus. Yang pertama, Yesus mencari yang hilang. Ingat kisahnya tentang Yesus mencari satu domba, 99 ditinggalkan. Lalu Yesus menceritakan dalam perumpamaan mencari dirham yang hilang. Lalu ada kisah tentang anak sulung dengan anak bungsu. Yang hilang siapa di situ? Dua-duanya hilang. Jadi mari teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita sampai kita diselamatkan. Artinya sampai sekarang ini jangan berhenti supaya orang lain itu bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Pekerjaan kita belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Karena Yesus katakan, kamu akan melakukan lebih besar. Jadi berarti belum selesai. Lalu yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Yesus menyelamatkan orang berdosa. Semua kita orang berdosa. Yesus selamatkan. Sampai setiap orang bertemu dengan Bapa sendiri. Dalam ayat 6 itu dikatakan, tidak ada yang sampai kepada Allah selain melalui Yesus. Yesus bawa setiap kita sampai kita bertemu dengan Bapa. Sampai kita mengalami hati Bapa itu, baru kita bisa dipulihkan. Kalau kita sudah mengalami hati Bapa, baru kita merasa betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Hidup dikasihi oleh Tuhan. Karena itu sekarang tugas kita bersama supaya kita mengerjakan pekerjaan. Kita bersyukur persekutuan kita di Full Sriwijaya setia terus berdoa, tapi mari jangan berhenti. Masih ada pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Berdoa terus untuk keluarga-keluarga kita, ya. Sampai mereka sendiri yang mencari Tuhan, sampai mereka bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu juru selamat yang luar biasa. Yesus mengatakan, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Bukan berarti kita lebih hebat dari Yesus, tapi sebaliknya, menunjukkan betapa Injil itu dapat menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi. Di tempat di mana tidak mungkin ada orang yang mendengarkan Injil, tapi ketika Injil diberitakan, dia dapat menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi. Karena itulah Tuhan Yesus katakan, pergilah sampai ke ujung bumi.
Jangan berhenti. Tugas kita bersama supaya kita terus memberitakan Injil. Injil dapat mengubah dunia ini. Injil dapat mengubah kita, orang berdosa. Maka itulah bagian kita untuk kita beritakan. Masih banyak orang yang belum. Saya layani satu anak muda dari agama lain. Kemudian dia bilang, saya orang berdosa Pak. Apakah Tuhan Yesus terima saya? Saya katakan, bukan hanya Anda yang berdosa, saya juga orang berdosa. Dia bilang, loh, kok pendeta ngomong gitu? Loh, emangnya saya malaikat? Saya bilang, saya orang berdosa. Jadi kita sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Karena Alkitab ayatnya jelas, Roma 3 ayat 23 sudah katakan, semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang tidak berdosa di mata Tuhan. Kita berdosa. Saya belum melakukan dosa, saya sudah berdosa. Apalagi kalau saya nuduh orang berdosa, itu lebih berdosa lagi. Atau menghakimi orang, dia berdosa, saya enggak. Saya juga di mata Tuhan berdosa. Dia malah bingung. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau mau datang kepada Tuhan Yesus, terima aja Yesus. Nanti dia mengampuni. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya Injil Kristus yang dapat membebaskan kita dari dosa. Mari kita terus mencintai Tuhan dengan firman-Nya sampai kita boleh mengalami pemulihan demi pemulihan itu di dalam kehidupan pribadi, juga di dalam kehidupan keluarga kita dan gereja kita. Jangan berhenti. Mari kita minta kepada Tuhan di dalam memasuki tahun ini atau sepanjang tahun ini, Tuhan berikan lagi jiwa-jiwa yang lebih besar yang bisa kita lakukan supaya mereka diselamatkan. Sebenarnya memberitakan Injil itu tidak sulit. Cuman kesulitannya ada pada diri kita masing-masing. Kita terlalu membentengi diri untuk tidak menceritakan Injil kepada orang lain. Sehingga mereka tidak tahu dan mereka tidak terima. Saya pernah cerita dengan pemilik rumah yang kami kontrak ini sekarang. Itu kan Pak Haji. Sebelum COVID, saya ketemu dia, kami ngomong-ngomong. Saya bilang saya mau perpanjang rumah, sewanya 1 tahun lagi, saya bilang. Lalu dia bilang, Bapak beli aja rumah ini, katanya gitu. Sampai dikasih surat sertifikatnya di depan saya. Saya udah janjian sama Ibu Iren, kita nggak mau ngutang pokoknya. Saya bilang ke dia, maaf Pak, saya bilang, saya dari dulu nggak pernah ngutang, saya bilang, nggak tahu kredit saya bilang. Ah yang bener Pak, katanya. Emang di Kristen ada begitu? Loh, Kristen duluan Pak, saya bilang itu ada di Alkitab. Oh jadi di Kristen ada tidak makan riba? Iya saya bilang. Tapi bukan saya soal tidak makan ribanya Pak, saya bilang. Saya nggak bisa bayar. Kalau saya bilang, saya bilang gitu. Saya nyicil pakai apa coba saya bilang. Ya. Ada banyak cara, banyak kesempatan kita bisa cerita tentang Injil. Dari hal-hal yang sederhana. Apakah dari hal ekonomi, masalah bagaimana Tuhan menolong kita, Tuhan menyembuhkan kita. Kalau kita masih bisa berada di saat ini, di waktu ini, dengan kuat dan percaya bahwa Tuhan itu hebat bagi kita, itu kita bisa saksikan, ceritakan kepada orang lain. Karena itu Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Jadi bukan seberapa mampu saya cerita, tapi itu pekerjaan dari Roh Kudus. Mari kita bangun terus sampai dunia ini dipenuhi dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Maka mari kita doakan semakin banyak orang yang percaya dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita bangun hubungan terus. Tidak usah pilih orang, siapapun. Apakah dia teman seiman kita, tidak seiman, bangun hubungan dengan mereka. Supaya mereka tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai mereka nanti tanya sendiri, kok kalian ini, kok kamu jadi orang Kristen, rasanya nggak pernah susah, katanya gitu.
Dia aja nggak tahu susahnya kita, ya kan? Tapi kita bisa katakan, saya tidak susah di dunia ini karena rumah kita bukan di sini, rumah kita di sorga. Loh, dari mana taunya? Iya ada. Siapa yang janji? Yesus. Jadi semuanya kita akan tinggalkan ini. Tapi saya pasti ke sorga. Loh, kok bisa? Ya pasti. Ayatnya sudah ada kan, firmannya jelas. Ceritakan. Jadi mari kita bangun hubungan dengan segala cara, segala kesempatan kita bangun. Saya teringat dengan satu kesaksian seorang teman. Beliau sudah almarhum, tinggalnya di Mino Green. Mungkin bapak ibu masih ingat, kenal dulu orang tua murid juga di Tunas Bangsa itu, masih Tompul, Pak Paul ya. Beliau sempat sekian lama Grab ya, Grab. Ya. Nah satu kali saya ketemu dengan Pak Paul, kami ngomong-ngomong, dia bilang, Pak, saya senang jadi Grab. Iya Pak, saya banyak kesempatan cerita dengan orang tentang Yesus. Sambil bawa penumpang dia ceritain tentang Yesus. Apalagi kalau jarak jauh, tanya, wah kesempatannya makin besar ya. Teman-teman, mari, kesempatan itu selalu ada. Tapi apakah kita mempergunakan kesempatan itu untuk Tuhan atau hanya untuk sekedar amannya kita sendiri? Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Maka mari kita gunakan. Selama kita masih ada di dunia ini, cari kesempatan supaya orang lain dengarkan Injil dan mereka diselamatkan. Amin. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan peneguhan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa Dia adalah Allah kita yang hidup. Kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar, keselamatan bagi dunia ini. Supaya apa? Bapa dipermuliakan. Di ayat yang ke-13 dikatakan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi kalau ada banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, bukan kita yang dapat bagian kemuliaan, tapi Bapa di surga. Itulah yang ingin kita rindukan senantiasa, dan kita melakukannya bagi Tuhan saja. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Itu lolos. Nah, pas verifikasi. Tapi dari yang baru ya. Tapi dia udah dibayar. Saya nungguin kan karena imam itu orang Tapi Jawa pidato terakhir pidato mana? Yang Semarang. Semarang. Iya, Semarang. Ini SBI.